Semuanya, perkenalkan Kapten dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang Samsung. Nah, di sini sudah ada profil dari Samsung. Jadi Samsung itu pertama kali ditemukan pada tanggal 1 Maret 1938 oleh Lee Byung-chul, dan Samsung ini bertempatkan di Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Samsung Group merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia, didirikan oleh Lee Byung-chul pada tanggal 1 Maret tahun 1938 di Daegu, Korea Selatan. Perusahaan ini beroperasi di 58 negara dan memiliki lebih dari 208.000 pekerja. Di sini bisa kita lihat bahwa Samsung menyediakan bukan hanya produk, namun Samsung juga menawarkan jasa. Nah, untuk produknya ada pakaian, otomotif, bahan kimia, elektronik konsumen, komponen elektronik, peralatan medis, instrumen presisi, semikonduktor, solid state drive, DRAM, kapal, peralatan telekomunikasi, dan peralatan rumah tangga. Untuk jasanya, Samsung menawarkan periklanan, konstruksi, hiburan, keuangan, perhotelan, informasi dan komunikasi, pelayanan medis, eceran, serta pembuatan kapal. Perusahaan Samsung dikenal sebagai salah satu produsen elektronik seperti panel, LCD, TV, dan memori chip paling besar di dunia, sekaligus sebagai produsen telepon yang terbesar di dunia. Pada tahun 2004 dan 2005, Samsung mampu mengungguli Sony dan menjadi salah satu brand yang paling populer di kalangan konsumen elektronik. Bahkan ini mencapai ke seluruh dunia. Samsung juga dikenal sebagai perusahaan terbesar kedua setelah Nokia yang menjadi produsen ponsel khususnya di Eropa Barat dan Amerika. Tahun 2004 dan 2005, Samsung mampu mengungguli Sony dan menjadi salah satu brand yang paling populer di kalangan konsumen elektronik, bahkan sekarang mencapai peringkat ke-19 di seluruh dunia. Samsung dikenal sebagai perusahaan terbesar kedua setelah Nokia dan menjadi produsen ponsel khususnya di Eropa Barat dan Amerika. Pada tahun 2013, Samsung Galaxy S4 menjadi smartphone andalan Samsung, berhasil menjadi perangkat terpopuler pada saat itu. Oleh karena itu, Samsung terus mempertahankan statusnya menjadi salah satu operator terbaik di dunia, khususnya di dalam bidang teknologi. Perusahaan Samsung juga memiliki 5 anak perusahaannya, yaitu yang pertama ada Samsung Electronics, Renault Samsung Motor, kartu kredit dari Samsung Bank, Samsung Life Insurance atau penyedia jaminan asuransi, produsen kapal, Samsung Heavy Industries. Salah satu dari 5 anak perusahaan Samsung yang mendapat sebutan anak emas adalah Samsung Electronics Co. Ltd. Itu adalah produk seperti gambar pada slide. Sebutan anak emas ini diberikan kepada Samsung Electronics karena pada tahun 2012, 70% pendapatan Samsung didapat dari perusahaan ini, beroperasi dan mendirikan pabrik rakitan serta jaringan penjualan di 80 negara. Pendapatan Samsung Electronics pada tahun 2018 berdasarkan kapitalisasi pasar mencapai 325,9 USD. Produk Samsung Electronics yang seperti kita ketahui yaitu Samsung Galaxy, perangkat rumah tangga, chip semikonduktor, perangkat hard drive, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2006, Samsung menjadi produsen TV terbesar di dunia hingga saat ini. Ada beberapa strategi lain yang juga diterapkan oleh Samsung, yaitu riset pasar. Samsung menerapkan strategi riset pasar dalam proses inovasi di setiap produknya. Dengan kata lain, Samsung berusaha mencari tahu produk seperti apa yang sedang dibutuhkan atau diminati masyarakat. Lalu Samsung berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui produk-produk terbarunya. Kerjasama dengan distributor lokal. Di Indonesia, Samsung bekerja sama dengan salah satu distributor lokal, yaitu PT
Erafone Arta Reta Ilindo. Hal ini tentunya bukan hanya mempermudah Samsung untuk proses pendistribusian produknya ke seluruh wilayah di Indonesia, tetapi juga menjadi salah satu strategi pemasaran Samsung di Indonesia. Distribusi lokal yang telah bekerja sama dengan Samsung secara tidak langsung juga akan ikut serta mempromosikan produk-produk Samsung. Terlebih lagi, Erafone merupakan salah satu distributor elektronik terbesar di Indonesia yang memiliki jangkauan pasar yang cukup luas. Iklan di berbagai media. Meskipun Samsung sudah menjadi global brand, tetapi hal tersebut tidak membuat Samsung melupakan pentingnya sebuah iklan untuk sebuah produk. Tidak hanya gencar melakukan iklan di televisi saja, Samsung juga gencar mempromosikan di sosial media dan beberapa platform digital lainnya. Kekuatan brand image. Brand image yang dimiliki oleh Samsung secara tidak langsung dapat memudahkan Samsung dalam melakukan sebuah promosi. Samsung telah mengantongi kepercayaan masyarakat terhadap produk-produknya, terutama mereka yang telah berpengalaman menggunakan produk Samsung sebelumnya. Segmentasi. Samsung merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam berbagai bidang usaha dengan banyak divisi. Salah satunya adalah divisi elektronik yang memproduksi beberapa peralatan elektronik dan piranti lunak di antara lainnya adalah televisi, kulkas, mesin cuci, AC, printer, laptop, serta produk dalam bidang teknologi komunikasi. Menyadari gaya hidup serta produk dalam bidang teknologi, menyadari gaya hidup manusia yang terus berkembang dan selalu ingin praktis, maka Samsung menentukan segmentasinya pada segmentasi yang merespon gaya hidup manusia tersebut dengan menghadirkan smartphone yang canggih dengan banyak fitur-fitur yang memanjakan penggunanya. Di antaranya adalah Samsung Galaxy Tab. Kesuksesan Samsung dalam bidang teknologi berhasil mengungguli pesaingnya yang telah lebih dulu meluncurkan produknya, yaitu smartphone dan tablet Apple dan BlackBerry. Kali ini Samsung selangkah lebih maju dari pesaingnya dalam segmen gadget yang dapat dikenakan wearable device. Samsung menciptakan sebuah jam tangan ponsel yaitu Galaxy Gear. Ini akan menjadi jam tangan pintar pertama yang ditenagai oleh sistem operasi Android, yaitu Google. Galaxy Gear memungkinkan pengguna mengecek email, mendengarkan musik, dan mengambil gambar. Targeting. Jadi untuk targeting, Samsung sudah menetapkan targetingnya pada perangkat yang mendukung lifestyle seperti smartphone dan juga tablet yang ditenagai oleh sistem operasi Android. Nah, untuk terus mempertahankan dominasinya di pasar komunikasi yang canggih, Samsung terus meningkatkan kualitas dari produk-produknya serta fitur-fitur yang dapat memanjakan penggunanya. Samsung juga terus menggelontorkan dana untuk dapat mendukung penelitian dan mengembangkan teknologinya. Positioning, jadi keunggulan dan juga kecanggihan produk yang dimiliki menjadi kekuatan dan menjadi brand image yang menjadi daya jual kepada masyarakat. Produk smartphone, Galaxy Gear dan juga tablet yang ditenagai oleh sistem operasi Android ini menjadi alat komunikasi yang dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dan juga lifestyle dengan gaya hidup yang praktis, dengan aksesibilitas yang cepat dan juga mobilitas yang tinggi. Di sini ada visi dan juga misi dari Samsung. Jadi visinya itu menginspirasi dunia dan menciptakan masa depan. Sedangkan untuk misi dari Samsung adalah untuk menginspirasi dunia dengan teknologi, produk, dan desain inovatif yang memperkaya kehidupan orang dan berkontribusi pada masa depan yang bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan. Tujuan dari Samsung. Untuk tujuan dari Samsung dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan kuantitatif dan juga tujuan kualitatif. Untuk tujuan kuantitatifnya, Samsung sudah mencapai 400 miliar US dollar dalam penjualannya dan menjadi nomor 1 di industri IT global dan masuk dalam 5 besar di global. Untuk tujuan kualitatifnya, Samsung ingin menjadi perusahaan yang inovatif dan juga perusahaan yang dihormati. Samsung menjadi 10 tempat kerja terbaik di dunia
menjadi pemimpin kreatif yang membangun pasar baru, perusahaan global yang menarik talenta terbaik di dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.